Mereka yang berbuat zina akan kekal dalam kemiskinan dan tak akan pernah merasa cukup terhadap apa yang didapatnya. Pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai sifat liar di hatinya. Sahabat, terima kasih untuk yang sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum sahabat. Pengertian zina adalah sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan halal. Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Seseorang yang melakukan zina berarti telah melakukan perilaku tak beradab yang sangat keji dan dibenci oleh Allah. Zina merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Di era saat ini banyak sekali kasus perzinaan terjadi di mana-mana, dari mulai dilakukan oleh anak sekolah di bawah umur, kasus perselingkuhan, bahkan beberapa di antaranya melakukan zina untuk mendapatkan uang. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Zina dapat menimbulkan kehancuran bagi pelakunya. Jika pelaku zina masih bersekolah, maka akan hancur masa depannya. Dan jika pelaku zina sampai hamil, berarti ia sudah merusak nasab, pertalian kekeluargaan, dari anak yang akan ia lahirkan kelak, karena hasil dari perzinaan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah, wa sa'a sabiila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berikut adalah macam-macam zina. 1. Zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata. Tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Adapun zina yang menggunakan panca indera adalah sebagai berikut. Zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Zina kolbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. 2. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki suami ataupun istri, dalam arti selingkuh. Zina ini diperbuat antar lawan jenis dengan melibatkan alat kelamin yang bukan muhrimnya. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan pasangan sahnya. 3. Zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Karena zina adalah suatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah, maka tentu akan ada hukuman tersendiri bagi orang yang telah berbuat zina.
Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69, Allah berfirman, "Walazina la yaduna ma'aulahi ilahan ahara wa la yaktulunan nafsalati haramaulahu ila bilaki wa la yasnun, wa me yafal zalika yalka asama." Artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Yuda'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Artinya, yakni, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Ini bahayanya melakukan zina. 1. Menumpuk dosa. Sebab zina adalah perbuatan yang di dalamnya terkumpul berbagai macam dosa sehingga merusak akhlak dan menghilangkan sikap wara, menjaga diri dari berbuat dosa, pada mereka yang berbuat. 2. Martabat orang yang melakukan zina akan hancur, baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Pelakunya pun menjadi tidak memiliki rasa malu lagi. 3. Menghilangkan cahaya pada wajah sehingga mereka yang berbuat zina akan memiliki wajah yang muram dan gelap. Hatinya pun diselimuti dengan kesuraman dan kegelapan. 4. Mereka yang berbuat zina akan kekal dalam kemiskinan dan tak akan pernah merasa cukup terhadap apa yang didapatnya. 5. Pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai sifat liar di hatinya. 6. Mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan oleh sesama manusia pun akan memandang dengan jijik serta menghilangkan rasa kepercayaan. 7. Akan tercium darinya bau busuk oleh orang mukmin yang hatinya bersih, kalbum salim. 8. Orang yang berzina hatinya menjadi sempit sehingga apa-apa yang ia dapat dalam kehidupan menjadi tidak baik. 9. Pelaku zina akan terputus tali silaturahminya, menjadikan sifat zalim, durhaka pada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Segera bertobatlah para pelaku zina, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun kepada hambanya yang bersungguh-sungguh ingin bertobat. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53-59. Intinya menceritakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat senantiasa berserah diri meski berlumuran dosa. Semua dosa bisa diampuni Allah. Disebutkan, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Semoga kita senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin.